Sekarang kita lanjut bahas relasi rumit antara Hyperborea dengan Heavenly Principles. Ya, entah kenapa setiap kali dibaca arsip yang nyambung kepada dua pihak ini, intriknya itu semakin terasa dan semakin didalemin justru semakin menarik. Nah, tapi kali ini mungkin agak sedikit spesial karena masih nyambung ke topik yang ada di era sekarang, sekaligus menyentuh salah satu teori yang pernah saya paparkan dulu. Ya mungkin ada yang masih ingat, saya pernah mengatakan pada saat itu bahwa Heavenly Principles tidak cuma tidur di era sekarang, tapi juga pernah tidur di era lampau. Nah, dari kalkulasi yang saya lakukan dahulu, dia tidur terjadi sebanyak 2 kali. Nah, teori itu ternyata benar dari segi angka, tapi keliru dari segi timeline dan juga reason. Nah, akan tetapi tidur pertama ini ternyata bukan sekedar detail kecil, tapi semacam kunci untuk membuka sebuah pola besar. Karena kalau benang merahnya kita tarik sampai era sekarang, ada satu output yang menurut saya akan cukup krusial nantinya. Dan pada akhirnya akan mengarah kepada sebuah kelahiran era baru. Dan untuk sementara saya sebut saja ini sebagai era ketiga. Gimana detailnya? Langsung saja kita bahas sekarang. 月の物語。私のものとなった。 Nah, dulu saya berasumsi bahwa tidurnya HP sebelum Cataclysm itu terjadi setelah Perang Pembalasan, atau yang sekarang kita kenal sebagai Funerary War. Nah, namun secara mengejutkan, tidurnya The First Descender ini ternyata terjadi sebelum perang tersebut bergaung. Ya, tidak ada kesalahan informasi. Berdasarkan artefak Aubade of the Morning Star and the Moon, tertulis jelas bahwa The Slavers of the Three Realm had yet to awaken. Nah, namun untuk mengetahui kapan tidurnya terjadi secara lebih presisi, kita memang harus mengambil beberapa pecahan informasi yang tersebar di artefak ini. Dan kata kuncinya ada pada rangkaian kalimat, The Winged One become the Lord of Eternal Heavens. That was the age when Three Moons shared governance with the Morning Star. At the time, the laws from the heaven had yet assembled. That was the age when eternity had yet eternity. Dan the Slaver had yet to awaken. Nah, dari susunan petunjuk itu, saya menyimpulkan HP tertidur ketika era Eternal Cycle masih berlangsung. Di fase awal saat ia baru menguasai Tivat dan masih berbagi kuasa bersama 3 Moon Sister. Dan fakta bahwa HP tertidur pada era ini menurut saya menjawab salah satu misteri yang baru saja muncul lewat time capsule Hyperborea, yaitu Project Elysium yang berjalan selama 10 tahun. Karena proyek tersebut yang memang diperuntukkan untuk melawan Heavenly Principles, tetapi selama 10 tahun tidak ada respon dari dia. Dan ternyata alasannya cukup sederhana, karena HP masih tertidur. Nah, tapi sebagaimana Genshin arsip pada umumnya, setiap informasi penting itu hampir selalu hadir dalam bentuk potongan puzzle yang seolah secara sengaja tidak dituntaskan, supaya kita punya ruang untuk berpikir. Dan kali ini fakta bahwa HP tertidur pada era Samsara justru meninggalkan satu misteri yang paling krusial, yaitu reason dan output. Yap, sama sekali tidak ada kalimat yang secara eksplisit menjelaskan kenapa HP bisa tertidur pada fase itu dan output paling konkret apa dari tidurnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mendekati reason itu lewat fragmen-fragmen konteks yang tersedia. Dan sejauh ini yang paling masuk akal, setidaknya ada 2 kemungkinan yang bisa dipakai sebagai pijakan. Pertama, perang melawan Dragon Sovereign yang memang berlangsung selama 40 tahun. Yang kedua adalah proses menciptakan Human Realm beserta kehidupan di dalamnya. Nah, tapi gini teman-teman, 2 reason barusan itu sebenarnya masih berdiri polos ya, karena hadir tanpa mempertimbangkan output dan aftermath dari kejadian tersebut. Nah, ketika saya mulai masuk pada 2 aspek itu, saya menemukan satu kemungkinan yang cukup keji, bahwa tidurnya HP pada saat itu murni untuk melihat sebuah reaksi. Nah, ada 2 hal yang sangat-sangat penting yang juga terjadi ketika HP masih tertidur pada era tersebut. Yang pertama, landasan hukum di Tivat belum sepenuhnya terbentuk,
sehingga batasan-batasan dalam berperilaku juga belum ada. Nah, yang kedua adalah manusia dan semua makhluk hidup diberikan berkah keabadian, serta makanan dan minuman dijamin oleh berkah langit. Dalam artian, human realm pada saat itu hadir layaknya sebuah utopia. Di arsip terpisah pun atmosfernya sering digambarkan seperti itu, misalnya di Prayer Series dan juga buku Before Sun and Moon. Nah, tapi perlahan utopia ini justru berubah arah dan mengarah kepada sebuah distopia. Dan anomali itu mungkin pertama kali terjadi muncul di Aryan Hood Realm atau yang lebih familiar dikenal sebagai Hyperborea. Nah, mereka mulai mempertanyakan sesuatu yang sampai saat ini belum diketahui secara jelas, lalu pertanyaan itu mereka ajukan pada wakil Celestia, yakni para angel. Namun karena tidak menemukan jawaban yang mereka cari, orang-orang ini mulai ingkar dan memalingkan pandangannya pada 3 Dewi Bulan yang justru memberikan jawaban untuk mereka. Dan jawaban itu dikatakan pertama kali muncul dalam bentuk Moonwheel, dan mungkin bentuk paling ekstrimnya sepertinya adalah berkah dari Frost Moon yang memungkinkan mereka mengutak-atik kehidupan. Nah, ketidakhadiran batasan hukum pada saat itu juga sepertinya membuat perilaku mereka makin tidak terkendali. Dan hal ini diperparah oleh kehadiran Voyager yang merasuki tubuh pemuda di Hyperborea. Sosok yang kemudian dikenal sebagai Suitor Voinan ini nanti pada akhirnya akan menikahi Koitar, sang First Angel. Dan nantinya bersama suaminya itu, ia memimpin Hyperborea dalam pemberontakan yang terjadi. Dan sepertinya inilah reaksi yang dicari oleh Heavenly Principles untuk memberikan sebuah output dari tidur pertamanya ini. Ya, pemberontakan Hyperborea ini menurut saya punya 2 output yang selaras setelah bangunnya Heavenly Principles pada Perang Pengabuan. Yap, HP memang terbangun bertepatan dengan kedatangan Nibelung, tapi menariknya output yang terjadi pada Human Realm pada fase ini justru tidak berhubungan langsung dengan naga atau bahkan Nibelung sekalipun. Arah dampaknya spesifik kepada manusia dan malaikat, 2 pihak yang sama-sama punya andil dalam pemberontakan. Nah, untuk malaikat polanya jelas, mereka terkena kutukan dan sebagian besar menjadi Seli. Kutukan itu murni turun karena Koitar, the First Angel, memimpin pemberontakan dari Hyperborea. Nah, manusia juga mengalami pola yang mirip. Setelah pemberontakan tersebut terjadi, mereka dikenai sesuatu atau lebih tepatnya berkah mereka dicabut, yakni keabadian. Dan yang membuatnya terasa tidak proporsional adalah fakta keabadian itu tidak hanya dicabut dari Hyperborea yang jelas-jelas memberontak, tapi dari seluruh manusia yang ada di Tifat, yang mana polanya sama seperti kutukan pada malaikat, menyapu total bukan sekedar selektif belaka. Dan di titik ini saya menduga tindakan-tindakan yang dilakukan manusia pada era tersebut pada akhirnya membentuk landasan hukum yang diberlakukan di Tifat sampai saat ini, termasuk praktik Secret of Life yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, saya rasa masih ada lagi pola turunannya, tapi mari kita simpan dulu untuk bahasan selanjutnya. Nah, dengan adanya sampel yang cukup kuat bahwa HP pernah tidur di era sebelumnya, maka akan timbul sebuah pertanyaan, kenapa HP tidur di era sekarang dan apakah ini sebuah pola yang berulang? Untuk saat ini saya menduga jawabannya ke arah iya. Tapi ada satu kondisi yang kontras antara era dulu dengan era sekarang. Di era sekarang, manusia di Human Realm pada umumnya sudah tidak lagi mempertanyakan Celestia. Manusia Khenria tentu saja masih, tapi mereka berada di realm yang berbeda. Nah, tapi ada sebuah kejadian yang secara kebetulan terjadi dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan bagi saya pribadi, yaitu mungkinkah kali ini targetnya bukan lagi manusia, melainkan entitas yang lebih tinggi yang secara kebetulan mulai mempertanyakan Celestia. Nah, ide ini merupakan pencerahan yang saya dapatkan beberapa bulan yang lalu yang pada saat itu terdengar cukup abstrak, tapi berdasarkan sampel yang ada justru mengarah menjadi sebuah pertanyaan yang solid. Ya, sebut saja The Seven atau para Arkon yang perlahan menunjukkan ke arah itu. Perubahan secara ekstrim terjadi pada saat setelah kejadian Kataklisem 500 tahun yang lalu, yang mana pola kepatuhan mereka tidak lagi serapi di era sebelumnya. Anastasia, Arkon Cryo, sudah bergerak secara terbuka. Dia menjarah Gnosis dari Arkon lain. Kemudian kalau kita lihat lebih luas, gerakan serupa mulai muncul juga dari berbagai sisi. Arkon Elektro yang sudah melepas Gnosis sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan bersama dengan Makoto, membangun pohon sakret Sakura sebagai simbol yang melepaskan dia bersama Inazuma dari cengkraman Heavenly Principles. Arkon Geo sudah menyerahkan Gnosisnya pada Sarisa
Arkon Dendro menukarkan nosisnya dengan pengetahuan, dan Arkon Hydro bahkan melakukan sebuah bold move yang bahkan mampu menipu Heavenly Principles. Sementara untuk Arkon Pyro dan Arkon Anemo, setidaknya untuk sekarang memang belum menunjukkan pergerakan yang terang-terangan. Ya walaupun keraguan Arkon Anemo sudah terlihat pada manga yang terjadi pada sekitaran 1600 tahun yang lalu. Nah, pola yang lebih ekstrim justru terjadi juga kalau kita geser fokusnya pada The Four Sages yang notabene adalah pelayan setia dari Heavenly Principles. Naberius sudah menyatu dengan pendosa Kenria. Asmodai dikatakan memiliki master baru, dan Istaroth sepertinya juga mengarah kepada arah serupa. Walaupun untuk satu ini saya masih berada pada tahap asumsi. Nah, sejauh yang tampak jelas hanya Ronova yang masih terlihat benar-benar memihak Heavenly Principles. Mungkin karena pengalaman traumatis di era sebelumnya. Nah, tapi bahkan kalau misalnya Arkon Pyro dan Arkon Anemo masih memihak pada HP, lalu Istaroth dan Ronova juga tetap di sisi yang sama, itu mungkin tidak akan cukup untuk menyelamatkan mereka. Karena kalau kita tarik ke pola ke era sebelumnya, pemberontakan yang terjadi hanya melibatkan satu malaikat dan satu peradaban besar saja. Yang terkena kutukan bukan hanya pelaku langsung, melainkan seluruh ras malaikat dan seluruh umat manusia. Nah, khusus untuk poin terakhir ini sebenarnya cukup lemah karena pijakan utamanya masih kepada ketiadaan arsip dan ditopang oleh pola yang ada. Begini, ketika HP menguasai Tifat lalu memberikan keabadian beserta berkahnya, lalu setelah itu pergi tidur, secara otomatis sampai titik ini kita belum pernah benar-benar punya sebuah era yang menampilkan HP sebagai pemimpin aktif di tanah yang ia rengkuh dari kaum naga. Dulu, karena ada narasi bahwa manusia bisa berkomunikasi dengan langit, saya sempat menduga HP memegang kendali langsung pada era tersebut. Nah, tapi rupanya tidak sesederhana itu. Nah, namun meskipun HP tidak turun langsung sebagai pemimpin, ia tetap meninggalkan sebuah figur yang bisa dianggap sebagai perpanjangan tangannya, yaitu para malaikat. Jadi kalau kita bicara era pertama, fase itu pada praktiknya lebih banyak dijalankan oleh para malaikat, bukan oleh HP secara langsung. Dan yang menarik, dari arsip yang ada, para malaikat ini terasa hanya mampu menunjukkan murka dan amarah, tapi tidak benar-benar mampu menurunkan konsekuensi yang mengunci pembangkangan manusia. Nah, catatan tertua yang jelas-jelas berbicara soal hukuman, yang betul-betul menghukum tindakan manusia, muncul ketika keruntuhan Hyperborea yang terjadi dalam satu malam. Dan figur yang menghukum pada momen itu adalah Heavenly Principles. Kemudian era kedua dari Heavenly Principles dimulai, dan lagi-lagi HP tidak memimpin secara langsung. Ia kembali menunjuk wakil, yang mana setelah gagalnya malaikat sebagai perpanjangan tangan, kali ini ia membuka 7 kursi yang nantinya akan diisi oleh masing-masing Arkon. Era ini berlangsung sampai timeline saat ini, dan kalau kita lihat pola pergerakan konflik yang ada kesan kuat bahwa era ini juga sedang menuju titik akhirnya. Nah, kalau era ini benar-benar berakhir, maka seharusnya kita akan masuk kepada era ketiga. Dan mungkin muncul sebuah logika sederhana, setelah dua jenis entitas tinggi gagal menjadi wakil yang stabil bagi Celestia, tentu saat ini opsi yang tersisa tinggal satu, yaitu dirinya sendiri. Yap, untuk sementara, skenario era ketiga yang paling ideal adalah HP memegang kendali langsung sebagai penguasa Teyvat. Karena itulah satu-satunya sistem yang belum hadir hingga saat ini ketika Heavenly Principles merengkuh Teyvat dari tangan kaum naga. Nah, tapi balik lagi, opsi ini menurut saya tetap lemah. Mengingat untuk saat ini kita punya dua era yang kurun waktunya cukup lama dan tidak ada arsip yang mendukung. Pertama, sistem Teyvat di rentang keruntuhan Hyperborea sampai era Perang Arkon. Apa jangan-jangan HP juga tertidur pada era tersebut? Nah, yang kedua adalah setelah sistem Teyvat atau The Seven terbentuk. Apakah HP sempat tertidur lagi, lalu bangun ketika Cataclysm, lalu melanjutkan tidurnya hingga era sekarang? Yap, itu poin kritis yang menurut saya harus dicari jawabannya. Nah, awalnya saya pribadi cukup senang ketika angka tidurnya dikonfirmasi lebih dari 1. Nah, tapi justru karena angka lebih dari 1 itu sudah terbuka, maka kemungkinan angka ketiga bahkan keempat juga ikut terbuka untuk memperluas narasi yang ada. Dan saya pribadi melihat peluang tipis bahwa tidur ketiga memang ada. Bukan karena ingin memaksakan pola,
Tapi memang ada beberapa narasi yang terasa sangat janggal, terutama jika kita memikirkan soal Amun dan juga Remus. Keduanya melakukan pelanggaran tanpa adanya konsekuensi langsung dari HP. Amun dengan pengumpulan Forbidden Knowledge dan Remus dengan modifikasi kehidupan. Apakah di era tersebut terjadi sebuah pembiaran? Atau ternyata HP tidur, sebagaimana ketika Project Elysium terjadi? Dan yap, itulah Genshin Impact. Top up di WO Top Up pakai kode Columbini. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman pembahasan dari pecahan artefak Aubade of the Morning Star and Moon. Mungkin sebagian teman-teman yang sempat hadir di live stream PVZ Buy juga sudah dengar ocehan saya bahwa artefak yang satu ini kompleksitasnya cukup tinggi, sampai-sampai bisa dipecah jadi 5 bahasan yang berbeda. Dan yang barusan kita bahas ini adalah salah satunya gitu loh. Pembahasan menyeluruh artefaknya tetap akan saya buat, tapi untuk sekarang saya sengaja ngurai dulu bagian paling rumitnya, supaya nanti saat kita bedah artefaknya secara utuh, konteks-konteks pentingnya sudah terbentuk dan tidak terlalu berat untuk dijelaskan dari nol. Kemudian video ini adalah penafsiran yang cukup masif dan juga tentu akan menimbulkan multi persepsi. Jadi misalnya ada perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran dalam membaca artefaknya, silakan teman-teman komentarkan saja selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Puri izin pamit dulu. Hadastra.